Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Zuhalmi. NIM saya 211 201 171. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas besar makalah statistika sosial tentang modul pertemuan 9 konsep probabilitas. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pemahaman konsep probabilitas. Probabilitas merupakan besarnya kesempatan atau kemungkinan suatu peristiwa yang terjadi. Besarnya kesempatan dapat ditulis dalam bentuk bilangan desimal, pecahan, atau persen. Dengan demikian, kita dapat menentukan probabilitas terjadinya hujan, munculnya muka satu pada percobaan pelemparan dadu, probabilitas munculnya kartu AS pada penarikan kartu dari sekelompok kartu bridge, dan seterusnya. Yang kedua, perumusan probabilitas dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, perumusan klasik. Bila kejadian E terjadi dalam M, cara dari seluruh N cara yang memungkinkan terjadinya dan masing-masing N cara itu mempunyai kesempatan atau kemungkinan yang sama untuk muncul probabilitas kejadian E yang ditulis dengan rumus P dalam kurung M dibagi N. Yang kedua, frekuensi relatif. Pendekatan empiris, probabilitas empiris dari suatu kegiatan dirumuskan dengan memakai frekuensi relatif dari terjadinya suatu kejadian dengan syarat banyaknya pengamatan atau banyaknya sampel N adalah sangat besar. Bila N bertambah besar sampai tak terhingga, probabilitas kejadian E sama dengan nilai limit dari frekuensi relatif kejadian E tersebut. Dengan demikian, jika kejadian E berlangsung sebanyak F kali dari keseluruhan pengamatan sebanyak itu, di mana N mendekati tak terhingga. Sehingga probabilitasnya kejadian E dengan rumus P dalam kurung N sama dengan limit F per N. Yang ketiga, pendekatan subjektif digunakan untuk menentukan probabilitas suatu peristiwa didasarkan pada selera dan keyakinan individu seseorang. Misalnya, saya ingin menentukan bahwa besok probabilitas naik harga dolar Amerika adalah 0,75 atau 75%. Atas dasar apa saya menentukan probabilitas naiknya harga dolar itu? Pengetahuan ini hanya didasarkan pada pengetahuan, pengalaman, dan keahlian yang dimiliki. Dengan demikian, probabilitas suatu peristiwa yang ditentukan dengan pendekatan subjektif menyebabkan penentuan probabilitas atau peristiwa antara orang yang satu dengan yang lain dapat berbeda. Hal ini disebabkan oleh tingkat pengetahuan, penguasaan informasi, naluri, dan faktor lainnya yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Yang ketiga, ruang dan sampel kejadian. Pada pelemparan sebuah uang logam, ada 2 hasil yang mungkin muncul, yaitu maka M atau belakang yang disebut B. 2 hasil yang mungkin muncul ini dapat dihimpun menjadi S sama dengan M, B. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kumpulan himpunan dari semua hasil yang mungkin muncul atau terjadi pada suatu percobaan statistik disebut sebagai ruang sampel, yang dilambangkan dengan himpunan S, sedangkan anggota-anggota dari S disebut titik sampel. Perhatikan bahwa pada lemparan sebuah uang logam tersebut sama dengan S sama dengan M, B, dan A sama dengan M, sehingga A, C, A, merupakan himpunan bagian dari S. Berdasarkan kejadian A dan ruang sampel S tersebut, perumusan konsep probabilitas didefinisikan sebagai bila kejadian A berlangsung dalam M, cara pada ruang sampel S yang terjadi dalam M dirumuskan dengan P dalam kurung A sama dengan N dalam kurung S dibagi N dalam kurung S sama dengan M dibagi N. Keterangannya yaitu N dalam kurung A banyaknya anggota A, N dalam kurung S banyaknya anggota S. Kemudian selanjutnya adalah langkah-langkah menentukan sampel. Yang pertama, menentukan ukuran sampel. Sebelum mengambil sampel, terlebih dahulu harus ditentukan berapa ukuran sampel yang akan digunakan, yakni banyaknya siswa sekolah dan lainnya yang akan digunakan dalam suatu studi. Adapun beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, tingkat keseragaman. Semakin beragam data yang akan diambil sampelnya, maka semakin banyak pula sampel yang harus diambil. Kedua,
rencana analisis. Semakin detail rencana analisisnya, maka semakin banyak pula sampel yang harus diambil. Yang terakhir, biaya, waktu, dan tenaga yang tersedia. Kedua, menentukan kriteria sampel. Suatu studi dengan menggunakan sampel yang mewakili populasi atau representatif akan memberikan hasil yang mempunyai kemampuan anak digeneralisasikan atau diberlakukan secara umum kepada populasinya. Kriteria sampel yang representatif bergantung pada dua aspek yang saling berkaitan, yaitu akurasi dan ketelitian sampel. Yang ketiga, teknik pengambilan sampel. A. Probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini merupakan teknik yang memungkinkan peneliti atau evaluator untuk membuat generalisasi dari karakteristik sampel menjadi karakteristik populasi. Yang pertama, sampel random sampling, yakni penyampelan acak sederhana. Dimaksudkan bahwa sebanyak N sampel diambil dari populasi N dan tiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama untuk terambil. Adapun 3 teknik untuk menentukan sampel. Yang pertama, cara undian. Kedua, cara tabel atau bilangan random. Contohnya, diketahui N sama dengan 1000, akan dipilih N sama dengan 20 dengan menggunakan teknik simple random sampling. Misal, ke 1000 data tersebut adalah 001,003,003.99,000. Dengan 000 adalah data ke 1000. Pertama-tama, tentukan aturan penggunaan tabel random. Misal, dimulai dari kolom pertama, baris pertama sampai baris ke-20. Jadi, didapatkan 104, 213, 243, 070. Ketiga, dengan menggunakan komputer untuk mengacak, misalnya dengan bantuan SPSS. Kedua, stratified random sampling. Penyampaian ini, anggota populasi dikelompokkan berdasarkan stratanya. Misalnya, tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian dipilih sampel yang mewakili masing-masing strata. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama yaitu menentukan data pendukung tentang populasi yang diambil berikut strata-strata yang ada di dalamnya. Kedua, mengklasifikasikan populasi ke dalam grup atau strata yang paling lepas. Ketiga, menentukan ukuran sampel untuk setiap stratum. Keempat, memilih secara acak setiap stratum dengan menggunakan simple random sampling. Ketiga, systematic sampling. Penyampaian ini dilakukan dengan mengurutkan terlebih dahulu semua anggota, kemudian dipilih urutan tertentu untuk dijadikan anggota sampel. Keempat, cluster sampling. Pada penyampaian ini, populasi dibagi menjadi wilayah atau klaster. Jika terpilih klasternya, seluruh anggota dalam klaster tersebut menjadi bagian sampel. Adapun langkah-langkahnya yakni menentukan kluster-klusternya. Kedua, menentukan banyak kluster yang akan dijadikan sampel. Ketiga, memilih secara acak kluster sebanyak kluster. Keempat, semua anggota yang terdapat dalam klaster yang terpilih merupakan sampel studi atau penelitian atau evaluasi. B. Non-probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang dan kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi yang dipilih menjadi sampel. Non-probability sampling ini tidak bisa digunakan untuk membuat generalisasi. Yang pertama, sampling incidental atau reliance available sampling. Teknik ini mengandalkan keberadaan subjek untuk dijadikan sampel, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dan dipandang cocok sebagai sumber data, maka subjek tersebut dijadikan sampel. Contoh, suatu penelitian dilakukan untuk mengevaluasi pemanfaatan media komputer pada proses pembelajaran. Sampel yang akan diambil yaitu guru yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dianggap cocok oleh peneliti
untuk dijadikan sumber data. Pengambilan sampling semacam ini tidak dapat digunakan untuk membuat generalisasi sifat. Pengambilan sampling semacam ini tidak dapat digunakan untuk membuat generalisasi sifat sampel menjadi sifat populasi. Yang kedua, sampling purposive atau purposive or judgment sampling. Teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan peneliti atau evaluator tentang sampel, di mana yang paling bermanfaat dan representatif. Jenis sampel ini sangat baik jika dimanfaatkan untuk studi penjagaan atau studi awal untuk penelitian dan evaluasi, yang kemudian diikuti oleh peneliti lanjutan yang sampelnya diambil secara acak atau random. Contoh, suatu evaluasi dilakukan untuk mengevaluasi pembiasaan pola hidup sehat yang digunakan di SLB atau tunarungu. Dalam hal ini, sekolah yang dijadikan sampel yakni SLB yang ditetapkan sesuai tujuan evaluasi. Ketiga, sampling bola salju atau snowball sampling dapat dilakukan jika keberadaan dari suatu populasi sulit untuk ditemukan. Dengan kata lain, cara ini banyak dipakai ketika peneliti atau evaluator tidak banyak tahu tentang populasi penelitian atau evaluasinya. Contohnya, evaluasi dilakukan untuk mengetahui efektivitas bidan desa yang diprogramkan di suatu daerah. Salah satu orang yang dapat dijadikan sumber data adalah salah satu ketua adat atau sepuh dari masyarakat tersebut, dan ditandai perlunya bidan desa. Selanjutnya, dari tentua atau sepupu tadi dijadikan sampel dan diminta untuk memberikan informasi tentang keberadaan anggota masyarakat yang lain dan dapat dijadikan sumber data. Keempat, sampling kuota. Teknik ini menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kuota yang diinginkan. Pada sampling kuota ini dimulai dengan membuat tabel atau matriks yang berisi penjabaran karakteristik dari populasi yang ingin dicapai atau karakteristik populasi yang sesuai dengan tujuan dari penelitian. Untuk selanjutnya ditentukan sampel yang memenuhi ciri-ciri populasi tersebut. Adapun beberapa prosedurnya, yang pertama, populasi dibagi menjadi strata yang relevan seperti usia, jenis kelamin, lokasi, dan lainnya. Kedua, proporsi. Tiap strata diperkirakan atau ditentukan berdasarkan data eksternal, kemudian total sampel dibagi sesuai proporsi ke tiap strata atau kuota. Dan yang terakhir, untuk memenuhi jumlah sampel untuk setiap strata, peneliti menggunakan expert judgment-nya. Setelah itu, kita berlanjut ke contoh soal. Yang pertama, pada sebuah olimpiade matematika, Russia mempunyai peluang menang sebesar 80%. Berapa probabilitas komplement kemenangan Russia? Penyelesaiannya, kita menggunakan rumus yang sudah saya jelaskan tadi. Diketahui PM-nya itu peluang menang sebesar 80%. Ini kita desimalkan dulu menjadi 0,8. Kemudian yang ditanya adalah PK, probabilitas komplementnya. Jawab, rumusnya adalah PM ditambah PK sama dengan 1. PK sama dengan 1 dikurang 0,8 sama dengan 0,2. Jadi PK-nya 0,2. Contoh soal yang kedua yaitu data kelas A memberikan informasi bahwa ada 20 orang suka membaca, 18 orang suka berdialog, dan 30 orang menyukai keduanya. Jika total siswanya adalah 40, berapakah kemungkinan kelas A menyukai membaca atau berdialog? Penyelesaiannya, kita cari D-nya dulu. Diketahui M sama dengan 40, M sama dengan 20, B 18, M himpunan B sama dengan 30. Ditanya A. Jawab, kita pakai rumus M himpunan B. M plus B dikurang M himpunan B dibagi 40 sama dengan 20 ditambah 18 dikurang 30 sama dengan 20 ditambah 18 dikurang 30 dibagi 40 sama dengan 8 per 40. Hasilnya adalah 0,2. Sekian presentasi yang telah saya jelaskan pada kesempatan ini. Mohon maaf jika ada salah kata.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.